Pernah diajari? Nah, sip. Tentang wawancara, kita harus terlebih dahulu mempelajari tentang kalimat tanya. Sudah kalian kan? Kalimat tanya? Kelas tema 3. Ayo, ada yang tahu kalimat tanya apa? Siapa yang tahu kalimat tanya? Ada yang tahu? Tahu? Enggak? Lupa ada? Di sini kakak akan jelaskan. Kalimat tanya itu kalimat yang berisi pertanyaan. Dan bisa juga disebut kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, maupun keadaan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Itu kalimat tanya. Ada sejumlah kata tanya namanya. Apa tanyakan benda, kapan tanyakan waktu, siapa untuk tanyakan manusia, berapa tanya apa, bagaimana tuh cara, mengapa tuh alasan, tanda tanya tak lupa di akhir kalimat tanya agar jadi sempurna. Ingat, jangan sampai lupa. Sekali lagi yang keras. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia tentang kalimat tanya. Ada sejumlah kata tanya namanya. Apa tanyakan benda, kapan tanyakan waktu, siapa untuk tanyakan manusia, berapa tanya angka, bagaimana tuh cara, mengapa tuh alasan, tanda tanya tak lupa di akhir kalimat tanya agar jadi sempurna. Ingat, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kalimat tanya, tanda tanya apa? Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh di sini, apa yang kamu makan? Contoh pertama. Contoh yang kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, siapa yang bisa buat contoh kalimat tanya apa? Suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa Lina rajin belajar? Ayo, siapa yang bisa lagi contoh lagi tentang mengapa? Siapa yang bisa? Wawancara. Ayo, yang keras katanya. Jadi di sini pengertian wawancara itu adalah tanya jawab dengan seseorang yang menjadi sumber ahli mengenai suatu hal yang dimintai informasi atau keterangannya. Misalnya kalian itu wawancara dengan ibu guru. Itu yang dinamakan tentang wawancara. Ada satu orang dan ada narasumber. Dan sebelum kalian melakukan wawancara, kalian itu harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Di sini persiapan wawancara yang akan dilakukan yang pertama itu menentukan topik wawancara. Tahu topik wawancara apa? Tahu. Apa topik? Topik wawancara dan Topik itu menentukan topik wawancara itu judul yang akan diwawancarai. Misalnya tentang lingkungan sekolah gitu. Dan yang kedua memilih narasumber. Yang disebut dengan narasumber sini adalah orang yang memberikan jawaban atau informasi ketika wawancara. Misalnya, ada ini wawancara dengan Pak RT, itu yang disebut wawancara. Harus ada topik. Yang kedua narasumber. Dan yang ketiga yaitu menulis daftar pertanyaan. Jadi sebelum kalian melakukan wawancara, kalian itu harus melakukan daftar pertanyaan.
dalam 5W 1H. Jadi, kalian membuat pertanyaan itu harus ada kalimat tanya apa. Apa yang terjadi di yang kedua? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Gitu. Kalau kalian membuat wawancara itu harus ada 5W plus 1H. Yang kedua yaitu daftar pertanyaan wawancara. Ayo dibaca, coba ada ini, dibaca deh. Bisa? Yang B, yang keras. Daftar Pertanyaan wawancara meliputi 5W plus 1H. dalam menentukan topik wawancara dan memberikan jawaban. Ya. Adalah memilih pertanyaan untuk wawancara. Daftar pertanyaan mengandung ketentuan 5W plus 1H. penggunaan unsur ini bertujuan untuk Kembali. mendapat keterangan secara benar dari narasumber. Kopi 5W kedua terdiri dari what, who, Where? Why? How? Ya. maksudnya dan daftar pertanyaan berisi kalimat tanya tentang apa, berapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi dari yang kedua itu daftar pertanyaan wawancara ini harus meliputi 5W plus 1H, yaitu yang di dalamnya terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama itu membuat jadwal dengan narasumber. Jadi kalian sebelum melakukan wawancara, kalian itu harus menginformasikan kepada narasumber. Sudah dibuka? Ya, BCA. Nomor 1, kata tanya yang berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa disebut apa? Jawabannya itu A. Yang mengenai permasalahan suatu peristiwa. Yang kedua, kata tanya yang berisi pertanyaan mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa atau berita yang terjadi disebut kapan? Benar, kapan? Kalau yang salah diganti atau hadisnya. Yang nomor 3, kata tanya yang mengandung pertanyaan mengenai perilaku atau orang dari sebuah peristiwa yang terjadi disebut siapa? Iya, nomor 4, kata tanya yang mengandung pertanyaan mengenai alasan atau asal mula terjadinya suatu peristiwa disebut apa? Nomor 5, kata tanya yang bekerja untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan disebut berapa. Nomor 6, sikap yang tidak boleh dimiliki pewawancara selama melakukan wawancara adalah jawabannya A, menyerah atau tidak boleh memotong penjelasan narasumber. Yang nomor 7, berikut yang bukan petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara adalah membuat daftar pertanyaan yang banyak. Yang 8, topik wawancara hari ini adalah peringatan 17 Agustus di sekolahku. Narasumber yang sesuai dengan topik tersebut adalah kepala sekolah. Terus yang 9, pertanyaan yang baik harus dapat menggali banyak informasi. Nomor 10, orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Terus sekarang yang B, tuliskan 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan
narasumber. Orang yang memberikan jawaban atau informasi. Yang kelima, sebutkan langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Sudah di apa? Buat pelajaran. Sekarang mengulang materi yang tadi yang kalian sudah dipahami. Kalimatnya ada berapa? 7. Apa saja? Sekarang siapa yang bisa buat contoh kalimatnya apa? Satu aja yang bisa. Apa yang kamu lakukan? Ya. Sekarang buat contoh kalimatnya siapa? Berarti bisa dipahami ya materi hari ini. Nah, sekarang di sini kakak akan memberikan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Coba tengok. Di sana aku berdiri, dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mana kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas waktunya. Kalian sudah meluangkan waktunya. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.